Kita belajar dari Matius 28. Supaya ayat ini menjadi jawaban dari semua yang kita pikirkan, kita rindukan, kita inginkan, bahkan jadi jawaban dari apa yang kita bingungkan selama ini. Sebetulnya apa? Saudara, program-program kegiatan-kegiatan itu wah hebat sekali. Dengan nama-nama yang luar biasa. Tidak salah. Karena memang semuanya pakai firman Tuhan untuk Bapa di surga. Tapi kalau kita tidak melihat ujungnya, mau dibawa kemana ini? Maka kita cuma ganti tema, ganti kegiatan, ganti acara, ganti pembicara, ganti tempat, maaf. Akhirnya muter di situ saja. Nah, ayo kita lihat ujungnya. Nah, Matius 28 itu jelas. Permintaan Tuhan Yesus cuma satu. Jadikan sekalian bangsa itu muridku. Dan ajarkan mereka. Dan tidak boleh keluar dari pengajaran itu. Seperti yang aku ajarkan kepada kamu. Maka sebetulnya yang Tuhan rindukan atas kita itu memuridkan. Kalau kita rendah hati, kita tuh akan menemukan hal ini. Itu tidak ada di Alkitab. Kaget bukan? 70%. Salah satu contoh. Jangan saudara hakimi dulu ya apa yang saya katakan ini. Karena saya tuh berusaha betul untuk mengerjakan apa saja itu yang seperti yang tertulis. Ayo kita berusaha menghindari apa saja yang kita buat. Kata seminar, kata KKR. Itu nggak ada satupun ayat yang kita bilang itu. Bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan, boleh. Tapi kenapa kita nggak memaksa diri untuk melakukan yang ditulis dulu dah? Karena yang ditulis saja kita belum melakukan semua. Kenapa kita cari yang nggak tertulis? Berarti ya, fasilitas. Bagi beberapa saudara yang sudah kenal saya sekian tahun terakhir ini, kenapa saya itu nggak pernah sibuk dengan fasilitas? Entah itu masalah gedung gereja, entah itu masalah alat transportasi untuk penginjilan enggak. Karena itu nggak ditulis. Contoh saja, 28 pasal kisah para rasul. Saudara, nggak ada satupun ayat yang menuliskan Petrus mimpin doa semalam untuk Jumat kumpul uang, untuk beli kuda atau beli unta, untuk transportasi penginjilan. Maaf, ada tidak? Padahal mereka perlu itu. Kalau saudara membaca kisah Rasul 2 ayat 41, dahsyat. Hari pertama, gereja lahir langsung kembar 3.000, saudara. Nggak cuma kembar 2, kembar 4 itu. Langsung kembar 3.000. Boleh nggak saya pakai kata itu? Nah 3.000 itu kan nggak kecil. Kalau untuk ukuran Jambi aja itu berapa RT. Tapi kita tidak menemukan ayat. Mereka sibuk cari gedung untuk kebaktian. Pernah nggak kita mikir di mana ngumpulin orang sebanyak itu? Terus ayat 47. Wow. Dikatakan dan tiap hari. Terus kan Tuhan ngapain? Menambahkan dengan jumlah yang diselamatkan itu tiap hari. Masuk bohong itu firman. Gedung besar pada zaman itu hanya 2 di Yerusalem. Istana Herodes dan Bait Suci. Kira-kira Petrus bisa buat panitia sewa? Untuk kebaktian? Coba jawab. Ini logikanya yang sederhana sekali. Bisa nggak buat panitia? Nggak mungkin. Pertanyaannya dikumpulkan di mana ribuan orang. Pasal 8 baru dituliskan. Mereka dipukul Tuhan mencari. Jadi dari pasal 2 sampai pasal 8 kita tuh nggak tahu sudah berapa lama. Nah kalau tiap hari ditambah terus, itu Yerusalem kayak apa itu? Tapi toh tidak ketemu satu ayat pun bicara fasilitas. Maaf, jangan tersinggung saya berkata ini. Berapa banyak rekan kita? Jemaat baru 4 ekor sudah buat panitia pembangunan. Akhirnya jemaat kasihan, jadi sapi perah. Duit terus. Maaf, jangan marah dulu saya berkata ini. Pasal 28, ayat 30-31. Saya terharu lihat hidup Paulus. Tidak ada seorang pun di antara kita berani berkata ada yang lebih besar dari Paulus sekarang ini. Kalau kita ada yang berani berkata lebih besar daripada Paulus, berarti kita lebih sering dipenjara daripada dia. Katakan amin. Coba jawab. Belum betul enggak? Kalau kita berkata lebih besar daripada Paulus, maka 1 Korintus 11 harus kita kalahkan. Dia punya daftar, bukan daftar kekayaan. Di 1 Korintus 11 dia punya daftar, bukan daftar KKR. Khotbah di mana? Masih ingat daftarnya apa di situ? Daftar penderitaannya. Ampun dah. Nah kalau kita mau berkata lebih dari Paulus, harus mengalahkan 1 Korintus 11. Ayo. Rasul sebesar itu, dia sewa rumah. Baca, betul ayat 30? Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya. Nah, yang disewanya sendiri. Saudara tahu kalau Paulus sekarang ini itu kontraktor hebat. Dia itu developer yang terkaya. Jawab ya atau tidak? Ada tukang tenda.
Kan itu developer sekarang dia. Bayangkan developer sekaya itu sewa rumah 2 tahun di kota Roma. Ngapain dia sewa rumah? Ia menerima semua orang yang datang Nah, kepadanya. ya, ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka itu ketika ada doktrin teologi kemakmuran yang mengatakan kalau sampai ada pendeta masih kontrak rumah, itu pasti ada dosa. Kenapa enggak diberkati? Wah, itu kurang ajar di pendeta. Pasti enggak pernah baca ayat itu. Kalau itu harus ada dosa dong dia kontrak rumah. Ayo, ngerti saudara kebenaran ini? Jadi sampai Kisah Rasul 28, tidak satupun ayat bicara fasilitas. Lalu apa kebenarannya? Kebenarannya adalah 28 pasal Kisah Rasul itu Tuhan sibuk dengan orang dan memuridkan. Maka itu di setiap pasal kita temui jumlah murid bertambah, jumlah murid bertambah, jumlah murid bertambah. Jumlah murid dan jumlah anggota gereja itu beda. Karena kata jumlah anggota gereja itu pun gak ada di Alkitab. Jadi ayo yang kita buat itu usahakanlah. Maaf kalau bahasa manusia saya, walaupun gak pas, kalian deket-deket lah, jangan terlalu jauh. Nah, ini yang saya buat. Jadi memuridkan. Tadi sebagian saudara tahu. Maka itu kemana saja saya pergi, saya nggak mau sendirian. Saya pasti ngajak orang untuk saya muridkan. Dan pemuridan saya seperti Tuhan Yesus, saya bagi hidup. Ini kemarin di Palembang, Pekanbaru, saya ngajak grup lain. Ke Palembang, saya ngajak mereka. Nah, setiap gereja yang undang saya, mereka itu heran. Karena saya itu tidak pernah, kalau istri saya nggak ikut, saya tidak pernah tinggal sendiri di kamar. Saya selalu ingin dengan mereka. Nah, ini di Pekanbaru itu gereja yang belum pernah undang saya. Sudah disiapkan kamar, saya dapat kamar yang khusus. Wah, saya bilang saya nggak mau, mahal sekali kamar ini. Saya mau gabung dengan mereka, pendeta itu heran. Saya berkata, wah Bapak ini beda dengan pendeta yang lain. Memang saya bukan pendeta, saya bilang begitu. Saya hamba. Kalau pendeta itu bos, hamba itu hamba. Tertawa dia. Nah, kenapa saya mau tinggal dengan mereka juga? Karena memuridkan itu nggak cuma dengar khotbah, tapi lihat cara hidup. Bagaimana cara saya tidur, bagaimana cara saya ngelipat pakaian, bagaimana cara saya makan, mereka lihat. Bagaimana saya menggunakan sabun mandi, semuanya itu. Ini 3 hari di Palembang, 3 malam kami nginep, metodis yang undang. Itu aku kebiasaan saya nginep di hotel manapun juga. Hari kalau sampai lebih dari 3 hari, nah itu spray saya baru minta ganti. Sampai 3 hari spray nggak ganti. Nah ini pihak hotel sampai kaget. Dia bilang, wah kalau tamu hotel kayak bapak semua begini, kami ngirit lingkungan juga bersih. Saya ajarkan jangan diganti, rapikan saja spray. Mereka heran pihak hotel itu. Itu saya ajari semua murid-murid saya. Handuk juga begitu. Saudara saya itu kemana-mana karena suatu kebiasaan. Sampai ada sudah lebih 25 tahun saya tuh nggak pernah mandi itu pakai handuk, sampai hari itu nggak pernah. Jadi murid saya heran, jadi pakai tangan, saya bilang. Daripada ngotorin lingkungan harus nyuci sabun, nyuci handuk lagi. Untuk apa? Mereka heran. Nah jadi murid itu nggak cuma belajar firman, belajar semuanya dalam kehidupan. Terus begitu. Jadi memuridkan itu kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan yang Alkitab itu tidak tulis. Begitu usahakan supaya yang tertulis itu seperti altar call, undangan maju ke depan. Itu nggak ada ayatnya, saudara. Maka itu kalau Roh Kudus tidak dorong betul-betul buat undang orang maju ke depan, saya itu nggak mau. Di samping itu saya menemukan kebenaran. Spontanitas orang barat itu kelihatan, orang timur tidak bisa. Yang kedua lebih bahaya lagi, altar call, maaf kalau saya berkata apa adanya, itu sebetulnya kesombongan hamba Tuhan. Kan ingin tahu hasil langsung setelah khotbah, berapa banyak ini orang yang dengar. Kira-kira ya atau tidak kata-kata ini? Coba jawab. Nggak mungkin kita nabur 2 jam langsung kita mau tuai. Tanaman model apa itu? Katakan amin, cepat. Ya sudah, kecambah aja nggak bisa 2 jam tumbuh. Ini baru khotbah 1 jam lebih, minta hasil. Nggak mungkin. Firman itu baru ditanam, biarkan dulu. Saya bisa tunjukkan banyak hal
Yang gereja lakukan tidak ada di Alkitab. Yang ditulis nggak kita lakukan. Maka itu kita capek. Karena kita tidak memurid